Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali melalui program Manna GTM Klasis Makassar. Kita akan mengawali segala aktivitas di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa Sorgawi atas segala kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan izinkan untuk terus kami nikmati sampai saat ini. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami, yang akan kami jalani di bawah terang kebenaran firman-Mu. Maka firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini, berilah kemampuan kepada kami memahaminya, agar kami hidup di dalam kebenaran firman itu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita dari Galatia pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang selalu diajarkan pada kebanyakan orang sejak kecil adalah kebiasaan untuk menolong orang lain. Kebiasaan ini akan tertanam di dalam diri manusia dan akan muncul secara otomatis saat melihat sesama yang membutuhkan. Dari sudut pandang Alkitab, jika kita sedang mencari cara untuk melaksanakan perintah Kristus untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, firman Tuhan melalui Rasul Paulus memberi petunjuk, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Pada suatu titik semua orang berjuang di bawah situasi berat yang menekan. Dan orang percaya memiliki kewajiban untuk menolong saudara-saudara yang berbeban. Yesus sendiri sudah memberikan pola dan teladan di dalam menanggung beban. Dia memanggil semua orang yang berbeban berat untuk datang kepadanya. Dan dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada mereka. Karena Tuhan menetapkan orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus meneladani kepeduliannya bagi mereka yang menderita. Saling membantu dan bertolong-tolongan merupakan pola hidup orang percaya kepada Yesus Kristus yang memiliki nilai-nilai kasih dan kepedulian terhadap beban atau persoalan yang dialami sesamanya. Lalu siapa yang perlu kita tolong? Pertama, ayat 1 katakan, mereka yang berbeban karena jatuh dalam pelanggaran. Ini berarti ketika kita melihat saudara seiman berbeban berat karena jatuh di dalam dosa, hal ini tidak serta-merta membuat kita mengucilkan atau memusuhinya tanpa adanya kepedulian dan kasih terhadapnya. Sebaliknya, kejatuhannya adalah kesedihan dan beban kita untuk memperhatikan dan menolongnya, sehingga ia memperoleh pemulihan dan pertumbuhan rohani yang baik seperti semula. Seorang teolog Kristen mengatakan, orang Kristen yang telah bertumbuh dalam kasih Kristus harus memiliki cara berpikir kasih di dalam kebenaran dan kebenaran di dalam kasih. Sehingga seseorang yang menasihati atau menolong orang lain akan berusaha menolong dan mengingatkan tanpa melupakan kasih, dan memberikan kasih tanpa menghilangkan keharusan untuk mengingatkan kesalahan. Demikian pula hal ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menasihati atau menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menasihati dan menolong diri sendiri. Sebab dengan menasihati atau menolong orang lain, kita menyadari bahwa kita juga membutuhkan nasihat dan pertolongan dari pihak lain. Dengan sikap demikian, kita tidak akan pernah membanggakan diri karena kelemahan orang lain. Sebaliknya, kita akan hidup saling tolong-menolong dan menanggung beban kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menyelamatkan kita pribadi, tetapi lebih daripada itu, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbuah selama kita ada di dunia ini. Panggilan kita adalah untuk berbuah dan memberkati sesama kita.
Itu sebabnya salah satu hukum terutama yang diberikan Tuhan kepada kita, selain mengasihi Tuhan Allah kita, adalah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bukankah Allah telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada dunia dengan mengaruniakan putranya Yesus Kristus? Yesus pun meninggalkan teladan kasih kepada umatnya ketika Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka sudah seharusnya kita yang telah diselamatkan harus memiliki kasih itu dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Kemudian yang kedua, mereka yang berbeban karena masalah kemiskinan atau karena masalah ekonomi. Masalah ini bahkan sangat terasa dalam masa pandemi, di mana begitu banyak orang kehilangan pekerjaan dan jatuh dalam ketidakberdayaan, dan semakin terpuruk ketika beban itu dialami di tengah budaya cuek, masa bodoh, dan tidak mau tahu dengan kesusahan orang lain. Urusanmu menjadi urusanmu, urusanku menjadi urusanku. Itulah kenyataan yang terjadi. Tidak heran kalau dalam kondisi demikian banyak muncul kasus bunuh diri karena tidak berdaya menghadapi hidup. Kepekaan akan panggilan orang percaya untuk menolong sesamanya yang kekurangan dalam masa seperti ini perlu pembuktian. Sebagaimana jemaat mula-mula mampu mengatasi kekurangan saudara-saudaranya, karena yang kuat menopang yang lemah, yang kaya menopang yang miskin, saling berbagi satu sama lain tanpa melihat apakah orang yang ditolong itu akan membalas balik perbuatan baiknya atau tidak. Ada juga orang yang bosan berbuat baik ketika yang ia dapatkan adalah respon negatif. Tetapi Alkitab mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya, ada respon positif atau tidak bukanlah alasan untuk menghentikan perbuatan baik kita. Bukan alasan bagi kita untuk berhenti menolong orang yang membutuhkan. Orang Kristen mestinya jauh lebih memiliki perilaku prososial, yaitu memiliki tindakan sukarela untuk menolong orang lain, sehingga memberi manfaat positif bagi si penerima bantuan, meskipun tidak memberi manfaat langsung kepada si pemberi pertolongan. Tindakan menolong kita janganlah diikuti dengan motif mencari keuntungan atau pujian bagi diri sendiri, tetapi karena status dan fungsional orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus yang mengaktualisasikan hukum Kristus dalam hidupnya. Demikian juga, orang percaya tidak bisa menunggu sampai hidupnya sendiri tanpa rintangan dan beban sebelum menjangkau orang lain, karena hari itu mungkin tidak akan pernah datang. Meskipun kita memiliki kebutuhan atau kesulitan sendiri, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang dikaruniakan oleh Kristus, termasuk menanggung kesulitan orang lain. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika saya dan saudara-saudara sekalian bersedia memiliki kepekaan atas pergumulan orang lain, bersedia untuk menyeberang ke masalah orang lain, untuk membantu orang yang sedang dalam tekanan berat, apapun bentuk pergumulan yang mereka alami, dua hal akan terjadi. Pertama, mereka yang dalam kesulitan menerima berkat dalam bentuk bantuan, dukungan, topangan, dan cinta. Dan kedua, saya dan saudara-saudara memenuhi perintah Allah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ingatlah, untuk menolong orang lain, kita tidak perlu menunggu sampai kita bebas dari segala kesulitan. Kesempatan menolong adalah waktu di mana Tuhan hendak menyatakan kuasa-Nya bagi kita dan juga bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh hadir menyapa kehidupan kami hari ini. Kiranya menjadi pedoman bagi kami, menjadi pegangan bagi kami, sehingga kami semakin layak
disebut sebagai umat-umat tebusan Tuhan yang senantiasa memberikan apa yang mampu kami berikan sebagai bentuk kami menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Mampukan kami hidup sesuai dengan firman yang telah kami dengarkan. Kami mempercayakan kehidupan seluruh warga jemaat Tuhan di segala tempat ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam segala aktivitas mereka masing-masing, jaga dan lindungi setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat. Jaga dan lindungi setiap jemaat-Mu dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Berilah jemaat-Mu segala sesuatu yang Tuhan pandang baik. Dalam mengangkat pekerjaan mereka, berilah kesanggupan, sehingga melalui pekerjaan yang mereka lakukan di dalam tuntunan Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan kehidupan, apapun bentuk pergumulan mereka, nyatakan lawatan-Mu Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, berikanlah jamahan-Mu yang membawa kepulihan dan kesembuhan bagi mereka. Yang sedang lemah imannya, kuatkanlah iman percaya mereka. Kalau ada yang berduka hati, Tuhan hiburkanlah mereka. Yang saat ini bergumul dengan masalah ekonomi, kami mohon pulihkan keadaan mereka. Pun kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengangkat tugas pelayanan di masa-masa pandemi. Tuhan kiranya memberi kekuatan, memberikan topangan, memampukan untuk mengangkat tugas pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana bagi mereka untuk melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi bangsa kami untuk pulih dari masa pandemi dan beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan kami karena kami telah datang memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Manna GTM Klasis Makassar saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.